Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film yang berjudul Shin Ultraman. Film yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang sesosok makhluk luar angkasa raksasa bernama Ultraman yang bertarung melawan kaiju dan juga alien dari planet lain. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Suatu ketika, Jepang diserang oleh seekor kaiju bernama Gomez yang menyebabkan bencana besar. Kaiju itu berhasil dibunuh oleh pasukan militer. Setelah itu, muncul lagi kaiju tak dikenal nomor 2 yang disebut Mammoth Flower. Kaiju itu juga berhasil dibunuh dengan menggunakan gas karbon dan api. Kaiju ketiga lalu muncul dengan nama Peguila yang bisa mengeluarkan gas membeku. Seorang ilmuwan wanita mengetahui kelemahannya dan berhasil membunuh Peguila. Kaiju tak dikenal berikutnya adalah kaiju terbang bernama Larugeus yang termasuk spesies kelas S. Namun kaiju tersebut pergi entah kemana. Setelah kemunculan beberapa kaiju yang meresahkan, pemerintah Jepang lalu membentuk Badan Pencegahan Bencana atau DPA dan juga Badan Penanggulangan Kaiju yang disebut Triple SP. Triple SP diketuai oleh Tatsuhiko Munakata, Kapten Tim Kimio Tamura, perencana strategi Shinji Kaminaga, ahli biologi Yumi Funaberi, dan ahli fisika Akihisa Taki. Beberapa waktu kemudian muncul kaiju nomor 5 bernama Kaigel. Misi pertama Triple SP adalah membunuh kaiju tersebut. Selanjutnya muncul kaiju bawah tanah nomor 6 bernama Pagos yang memakan bahan radioaktif. Kaiju tersebut juga berhasil dikalahkan oleh Triple SP. Dan saat ini, DPA melaporkan bahwa ada objek tak dikenal yang sedang bergerak. Para penduduk desa yang berada di sekitar lokasi pun segera dievakuasi. Kaiju tersebut memiliki kemampuan invincible atau nggak kelihatan. Namun, makhluk itu bisa dideteksi dengan menggunakan inframerah. Funaberi berkata bahwa kaiju itu tidak bisa diserang dengan senjata panas dan laser. Kaiju itu berhenti di sebuah pembangkit listrik dan menyerap aliran listrik di sana. Bentuk tubuhnya mulai terlihat ketika dia sudah kenyang. Tamura lalu memerintahkan untuk memutuskan semua aliran listrik. Namun hal itu malah membuat si kaiju menjadi marah dan menghancurkan jaringan listrik yang ada di sana. DPA lalu menyebut kaiju itu dengan nama Neronga. Mengetahui Neronga bergerak menuju Gunung Uji, Tamura lalu memerintahkan untuk menembakkan misil ke arah kepala Neronga. Namun sayangnya hal itu tak berhasil. Neronga menghancurkan misil tersebut dengan kekuatan listriknya. Semua anggota Triple SP pun tak tahu lagi bagaimana cara membunuh kaiju tersebut. Tiba-tiba, Kaminaga melihat ada seorang bocah di sekitar lokasi kaiju. Dia pun segera berlari keluar untuk menyelamatkan bocah itu. Tak lama kemudian, sesuatu dari luar atmosfer jatuh dengan kecepatan 12.000 km per jam. Objek tersebut jatuh di dekat Neronga yang menyebabkan ledakan besar. Kemudian muncul sesosok makhluk besar seperti manusia dan berwarna perak. Neronga langsung menyerang makhluk tersebut dengan ulti Eudora. Namun makhluk tersebut dengan mudah menahan serangan Neronga. Kemudian Neronga berjalan mundur sambil mengaktifkan pasifnya yang invincible. Makhluk perak itu lalu mulai bersiap menyerang Neronga. Dia menembakkan sinar laser ke arah Neronga yang akhirnya berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Setelah itu, makhluk perak tersebut terbang dan menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Triple SP kedatangan seorang wanita cantik bernama Hiroko Asami. Sebelumnya, Asami bekerja di Badan Intelligence. Kini dia dipindahkan ke Triple SP dan ditugaskan untuk menyelidiki makhluk perak misterius. Funaberi berkata pada Asami bahwa sebelum makhluk raksasa perak mendarat di hutan, posisi Kaminaga lah yang paling dekat dengan makhluk tersebut. Asami lalu meminta laporan tentang makhluk tersebut kepada Kaminaga. Namun Kaminaga berkata bahwa dia tidak sadarkan diri dan gak ingat apa-apa. Asami lalu memberi nama makhluk raksasa tersebut dengan nama Ultraman. Sementara itu, seekor kaiju tiba-tiba muncul di distrik Momoyama. Mengetahui itu, tim Triple SP pun segera bergegas menuju ke TKP.
Mereka bekerja sama dengan DPA untuk mengatasi kaiju tersebut. Kaiju itu sedang bergerak melalui bawah tanah menuju ke gudang penyimpanan limbah nuklir. Mereka menyebut kaiju itu Gabora. Kaiju itu sama dengan kaiju Pagos yang memiliki kandungan radioaktif di tubuhnya dan mempunyai tembakan laser yang berbahaya. Tamura memerintahkan untuk membombardir Gabora dari udara ketika kaiju itu masih di bawah tanah. Namun ternyata hal itu tidak berhasil. Gabora lalu muncul ke permukaan dan ini adalah kesempatan mereka untuk menyerang. Secara diam-diam, Kaminaga tiba-tiba pergi keluar sendirian menuju ke hutan. Mengetahui Gabora semakin dekat dengan gudang penyimpanan limbah nuklir, Tamura memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak. Di tengah hutan, Kaminaga memencet tombol benda yang ada di tangannya dan secara mengejutkan dia mulai berubah menjadi Ultraman dengan corak warna merah di tubuhnya. Ultraman lalu terbang mendekati Gabora dan mereka pun langsung bertarung. Gabora lalu menyerang Ultraman dengan tentakelnya dan kepalanya yang mirip dengan bor. Ultraman lalu membalas dengan menendang dan melemparnya. Sementara itu, tim Triple SP kini sudah sampai di dekat lokasi. Gabora lalu menembakkan sinar laser radiasinya ke arah Ultraman. Ultraman pun menahan serangan itu dengan tubuhnya dan menjadikan dirinya sebagai tameng. Kemudian, corak merah pada tubuh Ultraman tiba-tiba berubah menjadi hijau yang berarti bahwa energinya melemah. Hingga akhirnya, Ultraman berhasil mengalahkan Gabora dengan meninjunya. Ultraman lalu membawa tubuh Gabora ke angkasa dan bumi pun berhasil selamat. Di dalam kantor Triple SP, lampu tiba-tiba padam yang membuat Taki menjadi panik karena dia belum sempat menyimpan data-data dan tidak memiliki backup-nya. Lalu tiba-tiba muncul sosok asing yang mengaku bernama Zarab dan berasal dari planet lain. Dialah yang menyebabkan listrik di tempat itu padam. Zarab berkata bahwa dia bisa berkomunikasi berbagai bahasa dengan menggunakan aplikasi penterjemah. Zarab lalu memancarkan gelombang elektromagnetik dan mengembalikan lagi semua data milik Triple SP. Zarab berkata bahwa dia ingin menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara di bumi, dimulai dari negara Jepang. Singkat cerita, Perdana Menteri Jepang akhirnya melakukan perjanjian kesepakatan dengan Zarab. Alasan Perdana Menteri Jepang menerima perjanjian itu adalah karena mereka takut dengan Zarab yang mempunyai teknologi yang luar biasa. Perjanjian itu tidak menguntungkan bagi pihak Jepang, karena kini Zarab yang mengendalikan Kementerian Luar Negeri Jepang. Dia berencana mengunjungi negara-negara lain untuk melakukan perjanjian serupa. Ketika Kaminaga sedang berada di dalam mobil, Zarab tiba-tiba muncul di sampingnya. Zarab tahu bahwa Kaminaga adalah Ultraman. Kaminaga mencoba menyerang Zarab dengan pistolnya. Namun, Kaminaga dibuat pingsan duluan oleh Zarab. Kemudian, Zarab membawa mereka tidak terlihat dan membawa Kaminaga pergi. Di kantor Triple SP, Tamura mendapat telepon yang memberitahunya bahwa Ultraman sedang mengamuk di tengah kota. Mengetahui itu, pemerintah Jepang lalu memerintahkan untuk menyerang Ultraman. Namun, hal itu tidak berhasil. Taki lalu menunjukkan rekaman video di laptopnya di mana terlihat seorang pria yang tampak dari belakang berubah menjadi Ultraman. Mereka pun terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang ada di video itu adalah rekan mereka sendiri, yaitu Kaminaga. Di tempat lain, rekan-rekan Asami menemukan mobil Kaminaga yang sudah ditinggalkan selama 3 hari. Sampai saat ini, Kaminaga belum juga ditemukan. Mereka curiga kalau Kaminaga telah diculik oleh seseorang karena identitasnya sebagai Ultraman. Mereka menduga bahwa Zarab adalah pelakunya. Di tempat lain, terlihat Kaminaga yang sedang disekap di sebuah gedung oleh Zarab. Di dalam kantor, Asami menemukan amplop coklat pemberian Kaminaga di dalam tasnya. Di dalam amplop itu terdapat kapsul beta yang digunakan Kaminaga untuk berubah menjadi Ultraman. Asami pun heran kenapa Kaminaga memberikan kapsul itu kepadanya. Tiba-tiba, Ultraman palsu kembali muncul di tengah kota. Tamura memerintahkan anak buahnya untuk segera menuju ke TKP. Di tengah jalan, Asami dihampiri oleh teman Kaminaga yang berkata bahwa dia tahu di mana Kaminaga berada.
Orang itu memberikan petunjuk tentang keberadaan kami naga, di mana ketika kami naga dibawa pergi oleh Zarab, dia sempat meninggalkan jejak dengan tinta khusus di kakinya. Asami pun segera bergegas menuju ke tempat di mana kami naga disekap. Asami akhirnya berhasil menemukan kami naga dan membebaskannya. Asami lalu memberikan kapsul beta kepada kami naga. Di saat yang sama, Ultraman palsu tiba-tiba muncul dan menangkap Asami. Kami naga lalu segera berubah menjadi Ultraman dan bertarung melawan Ultraman palsu. Setelah berhasil menyelamatkan Asami, Ultraman kembali melanjutkan pertarungannya. Dalam pertarungan itu, Ultraman Kami Naga mengeluarkan ultinya dan berhasil menjatuhkan Ultraman palsu ke sebuah gedung. Kemudian, wujudnya pun berubah menjadi Zarab. Hingga akhirnya, Ultraman berhasil mengalahkan Zarab dengan menggunakan combo ulti dan skill 2-nya. Asami pun berterima kasih kepada Kami Naga yang telah menyelamatkannya. Keesokan harinya, badan intelijen dari berbagai negara mulai mencari Kami Naga. Namun tak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Meskipun begitu, di luar kantor Triple SP terlihat banyak agen mata-mata asing yang tetap berusaha mencari Kami Naga. Selain Kami Naga yang menghilang, kini Asami juga ikut-ikutan menghilang. Tamura lalu menerima telepon yang memberitahunya bahwa Asami sudah ditemukan. Mereka terkejut melihat Asami dalam wujud raksasa muncul. Anggota Triple SP lalu mendekati Asami dan berusaha memanggilnya. Namun Asami diam saja, dia terlihat seperti sedang dihipnotis. Tiba-tiba Asami menghancurkan jendela gedung dengan tangannya. Tamura meminta para militer untuk tidak menyerang Asami. Setelah itu terdengar suara aneh yang entah berasal dari mana. Suara itu berkata bahwa ini hanyalah sebuah uji coba. Dia hanya ingin semua orang tahu bahwa Ultraman bukanlah satu-satunya makhluk yang bisa merubah tubuhnya menjadi raksasa. Suara itu lalu menghilang dan Asami pun jatuh pingsan. Di dalam kantor Triple SP, ketika mereka sedang menganalisis tubuh Asami yang sedang tertidur, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang pria yang mengaku bernama Mephilas. Ternyata, suara yang tadi mereka dengar adalah suara Mephilas. Di luar, Mephilas menunjukkan sebuah kotak yang tiba-tiba turun dari langit. Kotak itu adalah beta box yang bisa memperbesar tubuh manusia mirip seperti kapsul beta milik Ultraman. Mephilas lalu menekan sebuah tombol yang seketika membuat Asami berubah menjadi manusia normal kembali. Mephilas lalu bertemu dengan Perdana Menteri Jepang. Mephilas akan memberikan beta box miliknya dan sebagai imbalan dia meminta pemerintah Jepang untuk menerimanya sebagai pemimpin negara. Keesokan harinya, Mephilas bertemu dengan Kami Naga di taman. Mephilas menawarkan kerjasama dengannya. Mephilas mengaku bahwa dialah yang telah membangkitkan para kaiju. Tujuannya adalah untuk mencari tahu teknologi milik manusia dan memancing Ultraman keluar. Mephilas membiarkan Zarab membuat manusia merasa lemah, barulah setelah itu dia memperlihatkan kemampuan beta box kepada manusia. Mephilas berkata bahwa dia akan mengubah manusia sebagai senjata perang dengan menggunakan beta box itu. Mereka lalu lanjut ngobrol di sebuah kedai. Mephilas mengajak Kami Naga untuk bekerja sama dengannya atau menyerah saja karena sekarang kehidupan manusia ada di tangannya. Mephilas meminta Kami Naga untuk tidak mencampuri urusannya dalam menguasai planet bumi. Namun, Kami Naga yang memiliki jiwa manusia dalam dirinya, dia pun menolak ajakan Mephilas. Kami Naga lalu bertemu dengan anggota Triple SP lainnya. Kami Naga meminta bantuan mereka untuk merebut beta box milik Mephilas. Mereka harus mengambilnya sebelum Mephilas memberikannya kepada pemerintah besok pagi. Namun sebelumnya, Kami Naga harus menemukan posisi beta box yang disembunyikan di dalam dimensi lain. Funaberi memberitahu bahwa sebelumnya Asami terpapar energi beta box. Aroma tubuh Asami mungkin bisa membantu Kami Naga mencari jejak beta box. Kami Naga pun mulai mencium aroma tubuh Asami yang pernah diubah menjadi raksasa dengan menggunakan beta box. Setelah mencium bau tubuh Asami, Kami Naga pun akhirnya mengetahui di mana beta box disembunyikan. Keesokan harinya, setelah menandatangani perjanjian dengan pemerintah, Mephilas memunculkan beta box miliknya.
Tiba-tiba Ultraman muncul dan melempar Beta Box itu kepada tim Triple SP. Kemudian Mephilas pun berubah wujud ke aslinya menjadi raksasa. Ultraman meminta Mephilas membawa Beta Box-nya dan pergi meninggalkan bumi. Namun Mephilas menolaknya dan mereka pun mulai bertarung. Ultraman dan Mephilas saling mengeluarkan kekuatan laser mereka. Dalam pertarungan itu, Mephilas terlihat lebih kuat daripada Ultraman. Ketika Ultraman hampir kalah, tiba-tiba Mephilas melihat Ultraman lain berwarna emas dari kejauhan. Mephilas pun langsung menghentikan pertarungan. Mephilas berkata bahwa dia bersedia pergi dari bumi dan membawa Beta Box-nya. Keesokan harinya, Kaminaga berada di tengah hutan bersama dengan Ultraman emas yang bernama Zoffy. Di sana juga ada jasad Kaminaga yang asli. Ternyata selama ini Kaminaga yang asli telah meninggal ketika menyelamatkan si bocah dari ledakan. Ultraman tersentuh melihat manusia yang mau mengorbankan dirinya demi orang lain, sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan manusia itu menggunakan identitas Kaminaga. Meskipun hal itu melanggar aturan planet cahaya tempatnya berasal. Zoffy yang datang sebagai utusan dari planet cahaya lalu berkata bahwa dia harus memusnahkan umat manusia. Zoffy lalu mengeluarkan senjata mematikan yang disebut Zeton. Senjata tersebut memiliki kemampuan untuk menghancurkan tata surya. Dengan cepat, Zeton berubah menjadi ukuran yang sangat besar di luar angkasa. Zeton bisa terlihat oleh manusia, namun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Kaminaga lalu mendatangi kantor Triple SP dan memberitahukan tentang Zeton. Kaminaga berkata bahwa setelah Zeton siap, maka Zeton akan menembakkan bola energi super panas setara 1 tera Kelvin atau setara 1 triliun derajat yang bisa menghancurkan tata surya termasuk bumi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan bumi adalah dengan mengalahkan Zeton. Kaminaga lalu berubah menjadi Ultraman dan terbang keluar angkasa untuk menyerang Zeton. Namun sayangnya, serangan Ultraman tidak berhasil. Zeton lalu menyerang balik Ultraman hingga membuatnya terlempar jatuh ke bumi. Akibat serangan itu, Kaminaga kini dirawat di rumah sakit. Setelah kekalahan Ultraman, semua orang pun pasrah dan tak tahu harus berbuat apa, termasuk Taki. Funaberi lalu memberitahu Taki bahwa Kaminaga meninggalkan sebuah flash disk untuknya. Ternyata flash disk itu berisi tentang prinsip dasar sistem beta dan teorema antar dimensi. Taki pun mulai paham apa yang harus dia lakukan setelah melihat isi flash disk itu. Dia akan menggunakan prinsip pemindahan dimensi di mana energi panas Zeton akan dipindahkan ke dimensi lain. Taki pun berusaha dengan keras dan juga meminta bantuan kepada ilmuwan lain dari berbagai negara. Sementara itu, Asami rutin mengunjungi Kaminaga yang masih belum sadar di rumah sakit. Singkat cerita, Zeton sudah mulai membentuk bola panas yang siap ditembakkan ke bumi. Pada saat yang sama, Kaminaga akhirnya kembali sadar. Taki lalu memberitahu Kaminaga mengenai cara untuk mengalahkan Zeton. Dia sudah memodifikasi kapsul beta milik Ultraman yang akan membuka gerbang dimensi lain. Ultraman hanya punya waktu 1 milidetik untuk memfokuskan gelombang gravitasi yang menghasilkan bola panas api dan mendorong Zeton ke dimensi lain. Namun, rencana ini juga memiliki resiko di mana hal itu akan membuat Ultraman juga ikut masuk ke dalam dimensi lain. Mengetahui itu, Kaminaga pun tidak masalah, karena yang penting dia bisa menyelamatkan bumi dan umat manusia. Kemudian, Kaminaga pun berubah menjadi Ultraman dan terbang mendekati Zeton. Ia lalu menekan lagi kapsul beta dan menghasilkan bola energi yang mengelilingi tubuh Ultraman. Ultraman lalu mendorong Zeton dengan kekuatan bola energinya. Hingga akhirnya, Zeton dan Ultraman pun masuk ke dalam dimensi lain. Dengan menghilangnya Zeton, maka bumi dan umat manusia pun terselamatkan. Di dalam dimensi lain, Ultraman dibangunkan oleh Zoffy yang berhasil melacak keberadaannya. Zoffy berubah pikiran dan tidak akan memusnahkan manusia. Ultraman pun berkata bahwa dia bersedia memberikan nyawanya untuk Kaminaga. Ultraman ingin Kaminaga tetap hidup walaupun itu berarti dia akan mati. Akhirnya, Zoffy pun mengabulkan permintaan Ultraman dan memisahkan tubuh Ultraman dengan Kaminaga. Akhirnya, Kaminaga pun kembali sadar, dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Shin Ultraman ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.